Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Nah, untuk materi hari ini itu merupakan lanjutan dari materi minggu lalu ya, di mana minggu lalu itu menentukan pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian. Kalau sekarang ada kata sistem di depannya, jadi sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang dibatasi oleh lebih dari satu garis lurus ya. Jadi ada nanti 2 garis yang membatasi, ada 3 garis. Tapi mungkin di video ini Bapak akan bahas dulu yang 2 garis ya. Semoga nanti bisa dipahami. Kita mulai. Baik, kita mulai dari soal yang pertama ya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, untuk daerah penyelesaian ini, kalau kalian perhatikan ada 2 garis di sini ya, yang putus-putus dan yang garis lurus biasa. Sedangkan ada daerah berwarna kuning di arsirannya, yang diarsir, yang dibatasi oleh 2 garis tersebut. Nah, ingat untuk yang menentukan sistem pertidaksamaan atau pertidaksamaan, maka yang diarsir itu adalah DP-nya. Ya, tapi ingat, nanti kalau kalian diberikan gambar, arsirannya tidak berwarna seperti ini ya. Nanti warnanya, arsirannya itu warnanya hitam atau abu-abu. Menyesuaikan dengan gambarnya. Jadi di sini ingat bahwa yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Kalau kalian diminta menentukan sistem pertidaksamaannya. Tapi jika kalian menggambar sendiri, menggambar manual dari suatu sistem pertidaksamaan diminta mencari gambarnya, maka yang diarsir adalah daerah yang salah. Sehingga yang paling bersih adalah DP-nya. Sehingga terbalik dengan yang sekarang. Oke, ini cara menentukannya sama dengan yang menentukan pertidaksamaan saja yang satu garis. Rumusnya masih bisa sama kita gunakan. Jadi di sini yang putus-putus itu garis pertama, yang lurus itu garis kedua. Lurus biasa ya garis kedua ya. Nah, untuk menentukan persamaan garis pembatasnya dulu, maka yang kita cari adalah garis pertama dulu ya. Garis pertama itu rumusnya bisa kita gunakan BX tambah AY sama dengan A kali B. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena garis yang putus-putus ini melalui sumbu X dan sumbu Y secara sekaligus. Ya, jadi memotong sumbu X sumbu Y sekaligus. Kemudian kalian jangan sampai tertukar pasangannya ya. Yang mana yang angka 3-nya berpasangan dengan 5, 6-nya dengan 4. Jadi di persamaan garis yang putus-putus ini, A-nya itu 3, B-nya itu 5. Tinggal kita ganti, berarti BX itu 5X ditambah 3Y, berarti A-nya 3, 3Y ya, sama dengan A kali B, 3 kali 5. 5X tambah 3Y sama dengan 15. Karena tidak ada yang bisa dibagi, jadi stop persamaan satunya sampai di sini. Kemudian untuk persamaan kedua, itu sama, kita bisa pakai BX tambah AY sama dengan A kali B karena melalui atau memotong sumbu X sumbu Y sekaligus. Kemudian di sana di garis yang kedua, itu A-nya 6 ya. Ingat A-nya itu yang berada di sumbu X ya anak-anak ya. A-nya itu yang di sumbu X, sedangkan B-nya itu yang di sumbu Y. Tapi nanti di rumusnya pengalinya terbalik. BX tambah AY berarti 4X tambah A-nya 6, berarti 6Y sama dengan 6 kali 4. 4X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, di sini, karena sekarang bisa dibagi, tidak seperti persamaan 1, ini bisa sama-sama dibagi 2, semuanya. Satu ruas ini, satu garis ini, satu persamaan ini, jadi kita bagi dengan 2. 4X bagi 2, 2X. 6Y bagi 2, 3Y. 24 bagi 2, itu 12. Nah, itu sudah untuk persamaan 2 garisnya, yang putus-putus dan yang lurus, persamaan garis 1 dan 2. Sekarang baru kita menentukan tanda pertidaksamaannya dengan menggunakan yang namanya uji titik. Kita pindah ke sini. Jadi, untuk persamaan pertama tadi 5X tambah 3Y sama dengan 15. Yang kedua itu 2X plus 3Y sama dengan 12 ya.
Nah, Bapak buat tetap gambarnya di sini, jadi kalian bisa lihat yang mana yang garis putus-putus, mana yang garis biasa. Nah, kita pilih suatu titik untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Kalau Bapak di sini yang aman ya, kita bisa pakai 0,0 di persilangan. Kenapa? Karena 0,0 ini berada pada daerah arsiran. Jadi titik yang digunakan untuk titik uji haruslah berada pada daerah arsiran. Kalau mungkin 0,0 itu tidak berada di sana, bisa pakai titik yang lain juga. Kalau titik yang lain bisa mungkin di sini. 2,0 bisa. Tapi Bapak di sini pakainya 0,0 karena ya lebih mudah aja ngitungnya ya. Dipilih titik 0,0 sebagai titik uji karena berada pada daerah penyelesaian. Ingat, garis bawahi berada pada daerah penyelesaian. Kita ambil dulu persamaan pertama, yaitu 5x plus 3y sama dengan 15. Kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 0. Kita bandingkan apakah garis ini kurang dari atau lebih dari dengan angka 15-nya. 5 kali 0 itu 0, 3 kali 0 itu juga 0, berarti 0 tambah 0 haruslah 0. Ya, 0 ini tentu lebih kecil atau kurang dari 15. Nah, perhatikan lagi garisnya. Di sini garisnya adalah garis putus-putus. Jadi, persamaan 5x plus 3y sama dengan 15 itu akan berubah menjadi 5x plus 3y kurang dari 15 tanpa ada tanda strip di bawahnya atau tanda sama dengannya. Oke. Nah, 0,0 ini juga kita uji ke garis yang kedua ya, karena ini kan sistem. Jadi kita ambil satu titik saja. Kita uji ke garis yang kedua, yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, bandingkan hasilnya dengan 12. 2 kali 0 itu 0, 3 kali 0 juga 0. Jadi 0 tambah 0 lagi, bandingkan dengan 12, ternyata kalau 0 tambah 0 kan 0 ya. Nah, 0 ini lebih kecil lagi dari 12, atau kurang dari 12. Sehingga, persamaan 2x plus 3y sama dengan 12 akan berubah menjadi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, kenapa ada sama dengannya? Karena garis yang kedua ini garisnya garis biasa, tidak yang putus-putus. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan, sistem pertidaksamaannya adalah 5x tambah 3y kurang dari 15 tanpa sama dengan, dan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Jadi ada dua garis, berarti ada dua pertidaksamaan ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Jadi mirip seperti tadi, cuma kalian perhatikan sekarang garisnya menyilang ya. Menyilangnya di tempat yang berbeda. Dan yang diarsir sudah pasti adalah daerah penyelesaiannya. Di sini garis pertama yang ini ya, yang serongnya ke kiri, sedangkan garis kedua yang miringnya ke sebelah kanan. Nah, di sini sebenarnya dia melalui sumbu X ya, garis pertama, dan juga sumbu Y. Tapi kita tidak tahu koordinat di sini berapa dan di sini berapa. Jadi kita tidak bisa memakai rumus BX tambah AY sama dengan A kali B ya. Tidak bisa menggunakan rumus itu. Ingat, rumus BX tambah AY sama dengan A kali B itu bisa digunakan kalau melalui memotong sumbu X sumbu Y ya maksudnya. Dan koordinatnya diketahui di mana dia memotong. Sedangkan di sini tidak diketahui. Ya. Jadi kita akan data dulu titik-titik berapa saja yang diketahui. Yang pertama ada titik yang di sumbu Y. Ini koordinatnya 0,4. Kemudian ada titik B, titik kedua, yang di persilangan ini, koordinatnya 1,2. Kemudian ada titik C, 0,1. Ya, 0,1 ada di sini. Oke, dari titik A, B, C ini, kita akan mencari persamaan garis pertama dan garis kedua. Ingat ya, persamaan garis yang melalui dua titik, itu rumus umum sebenarnya adalah ini, bentukan garis pembatas, itu rumus umumnya yang X min X1 ya.
Jadi Bapak tulis di sini, menentukan persamaan garis pembatasnya, kita tulis dulu. Persamaan garis yang melalui titik A, ya ini ya, 0,4, persamaan pertama, 0,4, dan B, 1,2. Ya. Oke, ini persamaan garis pertama. Rumusnya adalah X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, kalau kita perhatikan, untuk X1-nya itu adalah ya X1, ini Y1, ini X2, Y2. Oke. X dikurangi X1, X1-nya itu 0, jadi X min X1, X kurang 0. X2-nya itu 1, X1-nya 0. Nah, ini sebenarnya boleh kalian mau titik A-nya yang dipakai X2, Y2 boleh, titik B-nya yang X1, Y1 boleh. Yang penting konsisten, kalau X1 itu berpasangannya pasti Y1. Kalau X2 berarti pasangannya Y2, jadi tidak masalah ya. Nah, Y min Y1 itu Y-nya tetap ya, jadi Y1-nya itu 4, Y2-nya itu 2, Y1-nya 4, jadi Y min 4 dibagi 2 min 4. Kita hitung yang bisa dihitung. X kurangi 0 itu X, 1 dikurangi 0 itu 1, dan Y min 4 itu tetap Y min 4 dibagi 2 min 4 itu kan min 2 ya. Nah, di sini baru kita kali silang. Kalau sudah ketemu ini, karena tidak bisa diapa-apakan lagi kecuali kali silang. Min 2 kali X itu adalah min 2 kali X, kita tulis dulu ya. Kemudian satunya ke atas, itu 1 kali Y min 4. Berarti min 2X itu adalah min 2 kali X sama dengan 1 kali Y itu 1 kali Y itu 1Y, 1 kali min 4 itu min 4. Nah, ini dia. Tetapi kita kumpulkan dulu yang ada variabelnya. Jadi Y-nya ke sebelah kanan. Kok ke kanan? Ke kiri maksudnya, maaf. Jadi min 2X min Y sama dengan min 4. Ingat di sini X-nya karena koefisiennya negatif. Jadi kita bisa kalikan dengan min 1 ya, agar dia jadi positif, sehingga di sini menjadi min 2X kali min 1 itu 2X, min Y kali min 1 itu Y, sama dengan min 4 kali min 1 itu 4. Kita baru ketemu persamaan garis yang pertama. Kita harus mencari persamaan garis yang kedua. Ingat ya, rumus ini berlaku kalau misalkan BX tambah AY tidak bisa dipakai. Ya, karena kondisi tertentu. Oke, kita lanjutkan ke persamaan garis yang kedua. Bapak akan hapus yang sebelah kanan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini Bapak akan tulis lagi persamaan garis yang melalui titik A 0,4 dan B 1,2 itu adalah 2X plus Y sama dengan 4. Jadi kita tinggal mencari persamaan garis kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik ya B 1,2 dan C 0,1. Ingat ya, ini garis kedua ya. Pasangan titiknya perhatikan. 1,2 dan 0,1. Oke. Rumusnya masih sama karena kita tidak bisa memakai BX tambah AY, tidak bisa. Jadi rumusnya X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Mana X1, Y1 bebas, ditentukan. Mau B-nya sebagai 1, mau C-nya sebagai 1 boleh. Tapi di sini, ini B-nya X1, Y1, ini X2, Y2. Ya, kita ikuti seperti itu saja. Sehingga X min X1 itu X min 1 per X2-nya kan 0, berarti 0 min 1. Y min 1 itu Y dikurangi 2, Y2 min Y1 itu 1 dikurangi 2. Oke, X min 1 itu tetap X min 1, 0 kurang 1 itu min 1. Y min 2 itu Y min 2 dibagi 1 min 2, berarti itu min 1 ya. Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal kalikan silang. Kali silang. Nah, min 1 kali X min 1 itu min 1 kali X min 1. Dan yang sebelah kanan min 1 kali Y min 2. Kalau sudah, ini kali ke tengah ya. Min 1 kali X dan min 1 kali min 1 hasilnya adalah min X plus 1.
min 1 kali Y itu hasilnya adalah min Y, min 1 kali 2 itu hasilnya adalah plus 2. Nah, kita kumpulkan, karena nggak cukup ya di sebelahnya saja, kita kumpulkan yang ada variabelnya, jadi min Y-nya ke kiri, sehingga min X plus 1 sama dengan min Y plus 2, ini ke kiri ya, maaf, Bapak tulisnya double. Jadi min X plus Y sama dengan 2 kurang 1. Min X plus Y tetap min X plus Y, sedangkan 2 kurang 1 adalah 1. Tapi di sini karena X-nya min, sehingga kalikan min 1, berarti min X kali min 1 adalah X, plus Y kali min 1 adalah min Y, 1 kali min 1 adalah min 1. Ya. Nah, baru sekarang kita lanjutkan ke yang menentukan tanda pertidaksamaannya ya. Semoga ini bisa dipahami yang bagian sini dulu. Baik anak-anak, langkah terakhirnya ya, setelah tadi menentukan persamaan garis pembatas, yaitu yang pertama 2x plus y sama dengan 4, dan yang kedua x min y sama dengan min 1. Itu selanjutnya kita adalah menentukan tanda pertidaksamaannya, di mana untuk menentukan ini kita harus melakukan yang namanya uji titik. Nah, di sini Bapak pilihnya titik 1,0 ya, karena berada pada daerah penyelesaian. Titik lain boleh selain 1,0, karena 1,0 kan di sini sudah pasti berada di area yang warna kuning. Kalau mau pakai 0,0 juga boleh, lebih mudah ya. Nah, dipilih titik 1,0. Ini Bapak cuma menunjukkan ya, tidak harus pakai 0,0. Kalau pakai 0,0 boleh. Untuk persamaan pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 4, itu akan berubah menjadi 2 kali 1 ditambah 0, karena x-nya 1, y-nya 0. Kita bandingkan dengan 4, jadi 2 kali 1 itu 2, tambah 0, kita bandingkan dengan 4, 2 tambah 0 itu kan adalah 2, berbanding dengan 4. Nah, mana yang lebih besar? Lebih besar adalah 4, jadi 2 itu lebih kecil, sehingga tandanya adalah kurang dari. Di sini 2 kurang dari 4, atau 2 lebih kecil dari 4. Sebenarnya tidak boleh pakai lebih kecil ya, karena kata-kata lebih kecil itu agak kurang pas, sudah lebih kecil lagi. Nah, jadi tapi kalau kalian pahamnya yang seperti itu tidak masalah. Ini karena dari kata-kata saja, dan yang utama adalah kalian paham untuk mengerjakan soalnya. Oke, karena kurang dari berarti persamaan itu berubah menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Sedangkan untuk persamaan kedua atau garis kedua, x min y sama dengan min 1, itu kita bisa ganti juga x-nya 1 dan y-nya 0. Jadi 1 kurang 0 dibandingkan dengan min 1. 1 kurang 0, 1. Berbanding dengan min 1. Mana lebih kecil? Tentu min 1-nya. Yang lebih besar adalah 1 ya. Sehingga di sini tandanya adalah lebih dari atau lebih besar. 1 lebih dari min 1. 1 lebih besar dari min 1. Dan kita bisa tulis pertidaksamaannya menjadi x min y lebih dari sama dengan min 1. Nah, kesimpulannya dari dua ini, jadi sistem pertidaksamaannya 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x min y lebih dari sama dengan min 1. Ya. Oke. Segitu untuk nomor 2, semoga bisa kalian pahami ya. Nah, 2 contoh dulu. Jadi, selamat belajar. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ke Bapak. Dan untuk berikutnya, silahkan lanjutkan ke latihan soalnya ya.